Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua blok dan item Minecraft yang telah dihapus. Dah itu aja. Gear. Kalau kalian sudah bermain Minecraft sejak beberapa tahun terakhir, mungkin kalian tidak pernah mendengar sebuah item bernama Gear. Gear merupakan salah satu item paling tua dalam sejarah pengembangan Minecraft. Item ini muncul pada masa awal pengembangan sekitar tahun 2009, ketika Minecraft masih berada di tahap yang sangat awal coy. Saat itu, Mojang sedang menguji beberapa tekstur untuk menentukan bagaimana item di dalam inventory akan terlihat. Tekstur Gear berbentuk roda gigi berwarna abu-abu dan tidak memiliki fungsi apapun. Gear tidak bisa digunakan, tidak bisa di-craft, dan tidak memiliki kegunaan dalam gameplay. Alasan keberadaannya sebenarnya sangat sederhana. Gear hanyalah placeholder, yaitu gambar sementara yang dipakai selama proses pengembangan game. Placeholder digunakan developer sebelum desain akhir selesai dibuat. Karena tidak memiliki fungsi, Gear juga tidak pernah muncul di survival maupun kreatif secara resmi. Lock Chest. Lock Chest adalah salah satu blok paling misterius yang pernah muncul di Minecraft. Blok ini hanya tersedia pada tanggal 1 April 2011 sebagai bagian lelucon April Fools Mojang. Saat itu, ketika player membuka Lock Chest, game akan menampilkan sebuah tautan menuju toko online bernama Minecraft Store, lengkap dengan berbagai barang yang sebenarnya tidak dijual. Secara fungsi, Lock Chest sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyimpan item seperti peti biasa. Blok ini hanya dibuat sebagai candaan kepada komunitas Minecraft. Lock Chest memiliki tekstur peti biasa. Karena hanya dibuat untuk April Mob, blok ini dihapus hanya beberapa hari setelah diperkenalkan. Sampai sekarang, Lock Chest menjadi salah satu Easter egg paling terkenal dalam sejarah Minecraft. Di versi modern, Lock Chest tidak lagi tersedia tanpa menggunakan mod atau versi lama Minecraft. Nether Reactor Core. Bagi player Bedrock lama, terutama yang bermain pada Minecraft Pocket Edition, nama Nether Reactor Core pasti terdengar sangat familiar. Sebelum dimensi Nether benar-benar hadir di Minecraft Bedrock Edition, Mojang membutuhkan cara agar player tetap bisa mendapatkan berbagai item khas Nether. Solusinya adalah Nether Reactor Core coy. Blok ini dapat dibuat menggunakan diamond dan iron ingot. Setelah diletakkan bersama susunan cobblestone serta gold block tertentu, player dapat mengaktifkannya. Saat aktif, sebuah menara besar dari netherrack akan muncul mengelilingi player. Selain itu, zombie pigmen akan bermunculan dan berbagai item khas Nether seperti glowstone dust, quartz, hingga item langka lainnya dapat diperoleh. Pada masa itu, inilah salah satu cara mendapatkan material Nether di Pocket Edition. Namun ketika dimensi Nether resmi ditambahkan ke Bedrock, Nether Reactor Core menjadi tidak diperlukan lagi. Mojang kemudian menghapus resep pembuatannya, menghentikan fungsinya, dan akhirnya menghapus blok ini dari game. Hingga sekarang, Nether Reactor Core menjadi salah satu blok paling ikonik bagi player Minecraft generasi lama. Old Stonecutter. Saat ini Stonecutter adalah walking station untuk villager mason sekaligus alat memotong batu. Namun ternyata Stonecutter memiliki sejarah yang jauh lebih panjang coy. Stonecutter pertama kali hadir di Minecraft Pocket Edition dengan fungsi yang sangat berbeda. Saat itu sistem crafting di perangkat seluler masih sangat terbatas. Stonecutter digunakan untuk membuat berbagai blok batu tanpa harus menggunakan crafting table seperti di Java Edition. Ketika antarmuka crafting Pocket Edition diperbarui dan menjadi lengkap, fungsi Old Stonecutter tidak lagi diperlukan. Akibatnya blok ini dihapus. Beberapa tahun kemudian, Mojang menghadirkan Stonecutter versi baru dalam update Village and Village. Stonecutter modern memiliki desain berbeda, fungsi berbeda, dan kini menjadi bagian penting dalam gameplay serta profesi villager mason. Jadi sebenarnya Stonecutter tidak benar-benar hilang dari Minecraft. Yang dihapus adalah versi lamanya, kemudian digantikan dengan Stonecutter baru yang masih ada hingga sekarang. Sharp. Sekilas, Sharp terlihat seperti semak kecil biasa. Namun, blok ini sebenarnya memiliki sejarah yang cukup unik di Minecraft. Sharp pertama kali muncul pada masa pembangunan awal Minecraft. Berbeda dengan semak yang kita lihat di biome desert, Sharp saat ini merupakan blok tersendiri yang memiliki ID sendiri. Bentuknya menggunakan model tanaman kecil dengan warna kecoklatan, seolah-olah tanaman yang sudah mati coy. Pada awalnya, Mojang membuat Sharp sebagai bagian eksperimen dekorasi dunia agar lingkungan tidak terlihat kosong. Namun, seiring perkembangan sistem world generation, keberadaan blok ini dianggap tidak lagi diperlukan. Alih-alih mempertahankan Sharp sebagai blok terpisah, Mojang memutuskan untuk menggantinya dengan Dead Bush, yaitu semak kering yang hingga sekarang masih dapat ditemukan secara alami di desert, badlands, dan beberapa biome kering lainnya. Karena digantikan oleh Dead Bush, Sharp akhirnya dihapus dari game. Blok ini tidak pernah mendapatkan fungsi khusus, tidak bisa di-craft, dan hanya berperan sebagai dekorasi coy. Saat ini satu-satunya cara melihat Sharp asli adalah memainkan versi Minecraft yang sangat lama atau melihat dokumentasi dari masa pengembangan awal game. Meskipun sederhana, Sharp menjadi salah satu contoh bagaimana Mojang terus menyempurnakan desain dunia Minecraft dengan mengganti aset lama menjadi versi yang lebih sesuai coy. Glowing Obsidian.
Glowing Obsidian merupakan salah satu blok paling legendaris dalam sejarah Minecraft Bedrock coy, khususnya bagi player yang pernah memainkan Pocket Edition sebelum adanya dimensi Nether. Blok ini memiliki tekstur menyerupai obsidian biasa, tetapi dihiasi retakan berwarna oranye terang yang tampaknya bercahaya. Cahaya yang dipancarkannya memiliki tingkat terang yang cukup tinggi sehingga dapat menerangi area di sekitarnya. Glowing Obsidian tidak dapat ditemukan secara alami. Satu-satunya cara mendapatkannya adalah dengan mengaktifkan Nether Reactor Core menggunakan susunan blok yang benar. Ketika Nether Reactor aktif, sebagian obsidian pada struktur tersebut akan berubah menjadi glowing obsidian. Setelah reaktor selesai digunakan, player bisa menambang blok tersebut dan menyimpannya coy. Selain menjadi sumber cahaya, glowing obsidian tidak memiliki fungsi lain. Blok ini tidak dapat digunakan untuk membuat portal nether maupun resep crafting tertentu. Pada tahun 2015, Pocket Edition akhirnya mendapatkan dimensi nether yang sesungguhnya coy. Karena nether reactor core dihapus, glowing obsidian juga kehilangan satu-satunya cara untuk diperoleh coy. Akibatnya, Mojang menghapus blok ini dari game. Dunia lama yang masih menyimpan glowing obsidian memang tetap dapat mempertahankan blok tersebut untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya blok ini benar-benar menghilang di Minecraft modern. Hingga sekarang, glowing obsidian menjadi salah satu blok yang paling dikenang oleh player Bedrock generasi awal karena tampilannya yang unik dan sejarahnya yang berkaitan langsung dengan nether reactor. Ruby sering dianggap sebagai orang yang dihapus di Minecraft. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar sebenarnya coy, tetapi memang berasal dari rencana Mojang yang akhirnya dibatalkan. Pada awal pengembangan sistem perdagangan villager, Mojang sempat berencana menggunakan Ruby sebagai mata uang utama. Bahkan tekstur Ruby sudah sempat dibuat dan beberapa referensi mengenai item ini pernah muncul selama proses pengembangannya. Namun setelah melakukan pengujian, muncul sebuah masalah. Warna Ruby yang merah dianggap terlalu mirip dengan redstone, terutama ketika berada di dalam inventory coy. Hal ini berpotensi membuat player sulit membedakan kedua item tersebut. Selain itu, Mojang ingin memilih mineral yang memiliki hubungan lebih kuat dengan dunia Minecraft. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan emerald sebagai penggantinya. Emerald dinilai lebih unik karena pada saat itu belum banyak digunakan pada permainan lain. Memiliki warna hijau yang mudah dikenali serta cocok dijadikan simbol perdagangan villager. Akibat keputusan tersebut, Ruby tidak pernah dirilis secara resmi ke dalam Minecraft. Artinya, Ruby bukanlah item yang dihapus setelah tersedia di game, melainkan fitur yang dibatalkan sebelum versi resminya dirilis. Walaupun begitu, konsep Ruby masih sering muncul di dalam mod, add-on, dan berbagai diskusi komunitas. Banyak player yang membayangkan seperti apa jadinya Minecraft jika Ruby benar-benar menjadi mata uang utama menggantikan Emerald. Quiver adalah salah satu fitur yang paling lama dinantikan oleh komunitas, tetapi pada akhirnya tidak pernah hadir di Minecraft. Quiver pertama kali diperkenalkan oleh Mojang sebagai konsep pada masa pengembangan sistem combat. Ide utamanya adalah memberikan tempat khusus untuk menyimpan panah sehingga inventory player menjadi lebih rapi. Dengan adanya Quiver, player direncanakan dapat membawa berbagai jenis panah seperti arrow biasa, spectral arrow, maupun tipped arrow tanpa harus memenuhi slot inventory. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, Mojang juga sempat mempertimbangkan agar Quiver memungkinkan player memilih jenis panah dengan lebih cepat saat menggunakan bow atau crossbow. Sayangnya, setelah berbagai diskusi internal, pengembangan Quiver dihentikan. Mojang menilai bahwa sistem inventory Minecraft masih terus berkembang dan fitur tersebut belum diperlukan. Beberapa fungsi yang sebelumnya direncanakan untuk Quiver akhirnya diterapkan melalui perubahan mekanisme inventory dan penggunaan offhand pada Java Edition. Karena tidak pernah selesai dikembangkan, Quiver tidak pernah muncul di versi Minecraft. Hingga saat ini, Quiver hanya dikenal melalui konsep, gambar pengembangan, dan arsip lama yang pernah diperlihatkan oleh Mojang. Meskipun tidak pernah dirilis, Quiver tetap menjadi salah satu fitur yang paling sering diminta oleh komunitas Minecraft. Dan itulah semua blok dan item Minecraft yang telah dihapus. Kalau ada yang salah atau kurang, kalian bisa komen di bawah coy. Dan jangan lupa bernafas.